Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya? Masih. Oke, bagus sekali. Ini masih fresh mukanya karena masih awal pembelajaran ya anak-anak? Oke, betul. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran siang hari ini, Ibu ingin membuat kesepakatan bahwa setiap pembelajaran Ibu, selama pembelajaran Ibu, semua HP yang masih ada di atas meja atau bawah laci atau dalam saku, silahkan dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Oke? Oke, ayo silahkan masukkan. Jika masih ada yang memainkan HP waktu saat pembelajaran, Ibu akan menyita HP kalian, kemudian kalian akan diambil oleh orang tua kalian. Bukan kalian ya, paham ya? Paham. Oke, ketika nanti masih ada yang seperti itu, Ibu langsung ambil. Oke? Oke, paham. Oke, pada siang hari ini, Ibu akan memulai materi. Sebelumnya Ibu bertanya, pernahkah kalian melihat teman kalian sering melakukan hal kebaikan, menolong sesama teman? Pernah. Contohnya apa yang pertama? Memberikan makan. Oke, yang selanjutnya ada apa? Berinfak. Oke. Terus apa hal kebaikan lagi? Menolong temannya ketika kesusahan ya. Oke. Kemudian teman-teman sering nggak, anak-anak sering nggak melakukan hal-hal kebaikan di sekitar kalian? Sering ya, sering banget ya. Oke. Oh, sering banget. Oke, sering. Kemudian, nah ini sebaliknya, siapa yang pernah melihat teman kalian berbuat buruk? Pernah. Ersa, HP-nya kok nggak dimasukin? Itu apa itu? Kelihatan nggak ya? Oh, masukin. Ibu tegur satu kali, nanti kalau main HP lagi Ibu akan sikat. Ibu ingin kalian itu fokus pada pembelajaran Ibu. Ibu di depan, jadi kalian hadapnya ke depan, ke Ibu ya. Oke? Kalian kan anak-anak hebat ya. Calon masa depan cerah. Oke, cerah. Oke ya, amin. Betul, seperti baju kalian cerah. Oke, selanjutnya perbuatan buruk tadi. Ada yang pernah melakukan perbuatan buruk? Contohnya seperti? Mencontek, marah-marah, gibah. Siapa yang pernah? Gibah. Setiap hari kayaknya kalau cewek ya. Setiap hari kalau cowok apa? Berbohong. Contohnya seperti tadi, sembunyi-sembunyi main HP. Itu nggak boleh ya, Ersa. Oke, jangan diulangin lagi ya. Oke, nah udah ada gambaran ya pembelajaran kita pada siang hari ini itu tentang apa? Akhlak baik dan akhlak buruk. Oke, pertama akhlak baik. Akhlak baik itu dinamakan akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah merupakan akhlak terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak mazmumah yaitu akhlak buruk, akhlak yang tercela, akhlak yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya itu tadi seperti kalian yang sudah disebutkan. Nah, paham ya tadi ya anak-anak? Mahmudah tadi apa? Akhlak terpuji yang disukai Allah. Kemudian kalau akhlak mazmumah, akhlak tercela. Oke, nah sekarang Ibu ingin kalian mengisi lembar pertanyaan atau lembar kasus. Ibu bagi beberapa kelompok. Nanti kalian jawab ya. Silakan Ersa. Oke, sekarang kalian jawab ya. Oke, gimana? Ini pulpen pinjam. Oke, kerjasama ya. Iya. Ersa sama Kevin, ayo. Jangan main HP terus. Udah 2 kali Ibu ngepergokin kamu ya. Satu kali lagi Ibu akan ambil HP kamu. Oke. Gimana? Ini Bu susah. Tadi kan udah ini akhlak mahmudah. Ini berarti akhlak mahmudah atau akhlak mazmumah? Mahmudah, pinter. Oke. Bu, mau tanya. Gimana? Ini Akhlak yang ini mencuri ya. Ini berarti akhlak
mumah karena buruk. Oke, paham ya anak-anak? Sudah? Oke, sekarang karena dari tadi Ersha main HP terus, kita suruh maju ya. Silakan maju Ersha. Maju. Oke, silakan. Jawaban kamu tadi apa? Kamu tentang kasus mencontek. Iya. Terus yang pertama, akhlak apa yang sedang diuji dalam kasus Bima, yaitu jujur, sidik, dan istiqomah. Oke, karena tidak nggak mau mencontek ya. Iya. Terus yang kedua, apa keputusan yang sebaiknya diambil Bima itu menolak untuk nyontek, kayak gitu. Menolak untuk dicontek. Terus yang ketiga, mengapa sikap jujur termasuk akhlak mahmudah? Yang pertama, fondasi kepercayaan yang membawa berkah dan ketenangan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ersha. Oke, paham ya berarti ya? Oke, silakan duduk. Oke, itu jadi itu anak-anak pada pembelajaran siang hari ini. Ibu harap kalian bisa mengamalkan akhlak mahmudah karena itu akhlak yang baik. Jadi kalian bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ya atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, masih semangat? Masih. Oke, tadi kita sudah belajar materi tentang akhlak ya. Nah, akhlak itu kan terbagi menjadi dua. Ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Oke, akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji dan akhlak mazmumah akhlak yang tercela. Oke, sekarang Ibu mau bagi menjadi dua kelompok ya. Sekarang kita akan berdiskusi untuk kelompok sebelah kanan Ibu kelompok 1 dan sebelah kiri Ibu kelompok 2. Silakan bisa untuk melingkar. Jadi nanti Ibu mau menayangkan sebuah video singkat untuk pengantar diskusi kita hari ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya. Coba kelompok 1 sebutkan contoh dari akhlak mahmudah. Contoh akhlak yang terpuji. Ya, benar. Ya, benar. Yang kelompok 2 akhlak yang tercela. Oke, berarti sudah paham semua ya tentang akhlak. Oke, sekarang kita akan menyimak video. Silakan bisa disimak. Apa-apa lah. Berdiskusi.
Nanti kalau aku tanya ini ya, pertanyaan ini. Oke, sudah kelihatan ya semuanya tadi sudah menyimak ya videonya. Oke, silakan bisa dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Dikerjakan ya. Ini nanti ini kalian maju presentasi, silakan bisa untuk dijawab soalnya. Dijawab ya. Oke, barang ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang dibingungkan? Oh, dampak pembulian kalau dilakukan terus-menerus itu akan iya, akan menyakiti kita, terus akan membuat kita itu menjadi stres, terus kehilangan kepercayaan dirinya, bahkan sampai enggan untuk bergaul gitu ya. Oke, bisa dipahami? Silakan, waktunya habis, bisa untuk mempresentasikan. Silakan. Presentasi, ayo maju. Ya, presentasikan perwakilan kelompok. Kan kelompok 1 dulu. Yang kelompok 1 itu ada identifikasi perilaku yang termasuk akhlak mazmumah yang terdapat dalam video. Itu yang jawabannya ada perilaku mengejek dan menghina. Nanti tanya yang di grup pertanyaannya. Terus, menurut kelompok kalian, apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan bullying terhadap temannya? Jawabannya kurangnya empati. Sudah. Silakan. Dari kelompok saya, yang pertama identifikasi perilaku yang termasuk akhlak mazmumah yang terdapat dalam video. Jawabannya itu perilaku mengejek, menghina, merendahkan, dan menyakiti teman termasuk akhlak mazmumah karena merugikan orang lain. Yang kedua itu menurut kelompok kalian, apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan bullying? Karena kurangnya empati, terus ingin dianggap hebat oleh teman. Udah. Oke, terima kasih ya. Silakan beri tepuk tangan. Oke, terima kasih ya yang sudah maju. Tadi Ibu masih melihat dari beberapa kelompok itu masih ada yang suruh menyuruh untuk mewakili maju untuk mempresentasikan ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Ibu harap nanti kalian bisa untuk lebih berani maju ya ke depan, lebih berani untuk berpendapat seperti itu ya. Nah, kan jangan takut salah ya anak-anak, karena kesalahan itu awal dari keberhasilan. Oke, diskusi kita hari ini tadi kita sudah belajar tentang akhlak mazmumah ya. Contoh dari akhlak mazmumah itu pembulian. Pembulian itu termasuk akhlak mazmumah ya, karena itu akhlak yang buruk. Karena pembulian itu dapat merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain, seperti itu ya. Oke, untuk diskusi kita cukupkan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya nih anak-anak? Masih semangat ya. Ibu mau tanya nih, di sini dari kalian siapa yang pernah marah? Oh, siapa? Iya, mungkin dari semuanya pernah marah ya. Nah, Ibu ingin tanya dari kalian nih, siapa ya? Dari Mbak Sofi nih, kira-kira pernah marah karena apa? Marah karena temennya ngeselin. Oh iya, karena ngeselin. Oke, yang lain, Mbak Salwa. Karena sedang PMS. Oke, karena sedang PNS itu marah. Nah, menurut kalian perbuatan marah itu, kalau misal marah tadi karena temennya ngeselin, terus karena PMS misal ya, itu termasuk perbuatan yang terpuji atau yang tercela? Iya, tercela. Nah, perbuatan tercela itu dalam bahasa Arab itu termasuk akhlak mazmumas. Nah, sedangkan lawan kata dari tercela itu apa? Terpuji. Bahasa Arabnya akhlak mahmudah. Oke, Masya Allah banget, kalian sudah paham ya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini nih. Bisa diperhatikan ya. Nah, ini. Nah, menurut kalian perilaku yang berbaju oranye itu perilaku apa? Mengejek, meledek ya. Nah, itu termasuk perbuatan tercela atau terpuji? Tercela. Iya. Tercela atau akhlak mazmumas ya. Nah, menurut kalian mengapa perbuatan perbuatan mengejek ini termasuk perilaku tercela atau akhlak mazmumas? Kenapa? Karena membuat emosi. Ya, karena membuat emosi. Terus apa lagi? Betul, karena menyakiti hati orang lain dan dapat memutus persaudaraan. Ya. Nah, terus Ibu ingin kalian memposisikan diri kalian jika kalian itu berada di posisi yang sedang diejek. Nah, yang kalian lakukan itu apa? Marah. Iya, ada yang sabar, ada yang marah. Nangis. Ya. Mungkin kalau marah itu kan perbuatan yang wajar ya kalau diejek. Tapi menurut kalian nih ya, kalau marah itu bisa menyelesaikan masalah nggak sih? Tidak kan? Iya, makanya kalau kalian sedang diejek, kalian itu harus bisa menahan emosi atau mengontrol diri kita. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian berdiskusi dengan teman sebelah kalian. Kalian itu berdiskusi tentang contoh akhlak mahmudah dan akhlak mazmumat. Contohnya misal akhlak mahmudah kan itu kayak menolong teman. Kalau akhlak mazmumat itu mencontek. Nah, kalian itu berdiskusi dengan teman sebelah kalian, carikan satu contoh akhlak mazmumat dan satu contoh akhlak mahmudah, dan harus berbeda-beda ya. Itu semuanya di lingkungan sekolah aja. Nah, nanti kalau udah selesai berdiskusi, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk jika nanti Ibu bilang mahmudah, maka kalian memberikan satu contoh perilaku terpuji ya. Nah, sebelum berdiskusi ya, Ibu mau tanya nih, kalau akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji ya, Masya Allah. Kalau akhlak mazmumas itu akhlak tercela ya. Bagus banget, kalian top semua. Ya, sekarang kalian berdiskusi selama 1 menit. Oke? Ya. Akhlak mahmudah. Contoh akhlak mahmudah di lingkungan sekolah ya. Ya.
Udah? Udah selesai ya? Udah berdiskusi? Ibu akan menunjuk siapa ya? Ya, coba Mbak Ju Mahmudah. Membantu teman. Oke, bantu teman, Masya Allah. Selanjutnya ada tepuk tangan ya, tepuk tangan. Selanjutnya ada Mbak Salwa, Majmumas. Mencuri. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Salwa. Selanjutnya ada Mas Devin, Majmumas. Ayo. Oke, tepuk tangan untuk satu lagi dari Mbak Nisa Mahmudah. Ayo apa? Menolong teman. Jangan menolong teman lagi, tadi udah. Mengerjakan PN. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Ya. Oke, Masya Allah, karena kalian sudah bisa, maka Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin bertanya nih, jika nanti kalian pulang, akhlak terpuji atau akhlak mahmudah apa yang ingin kalian biasakan? Berbakti kepada Berbakti kepada orang tua, iya, berinfak, terus menolong teman, ya. Selain itu ada menahan amarah ya. Jika kalian sedang marah itu sebaiknya untuk menahan amarah, jangan meluapkan ya, tapi untuk menahan amarah dan mengontrol diri kita ya. Semoga kita semua dapat mengamalkan perilaku yang terpuji ya. Mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat belum? Masih pada semangat nggak anak-anak? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Semua boleh berdiri. Tahu tepuk semangat yang dang dang dang? Tahu kan? Tahu. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Oke. Baik, hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Akhlak ya. Akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Ya, kita belajar tentang akhlak, membiasakan akhlak mahmudah dan menghindari akhlak mazmumah agar hidup kita lebih aman dan berkah, nyaman, damai, tentram ya. Kalau akhlak mazmumah itu akhlak yang gimana anak-anak?
Ya, yang baik, yang terpuji ya, yang diridhoi sama Allah. Contohnya apa? Menolong. Terus? Ya betul, bersedekah ya. Bersedekah. Terus menolong teman. Kalau akhlak mazmumah itu akhlak yang bagaimana? Ya yang buruk ya. Yang Allah itu tidak ridho sama akhlak mazmumah. Contohnya itu ada mencontek, mencuri, terus ya membuli teman, memfitnah. Ya itu intinya perilaku yang tidak baik ya. Baik, selanjutnya nanti kalian akan berkelompok. Ibu akan bagi 2 kelompok. Ntar ibu akan membagikan LKPD. Di dalamnya ada kasus tersebut, di mana kalian akan menjawab LKPD bersama kelompok kalian dan nanti maju mempresentasikan hasilnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini ya. Oke, Ibu beri waktu 1 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Kalau ada yang susah bisa ditanyakan ya. Ini dijawab. Ini nomor 1 kok belum? Ini gimana? Dia mah belum sih, Bu. Aku mah udah. Udah, oke, sip dong. Oh, tuh. Ini Nyontek ya, Mas Muma. Ya nggak boleh ya. nggak boleh. Iya. Mas Muma. Mazmumah. Nggak boleh nyontek ya. Dia, Bu. Oke, selanjutnya perwakilan dari kelompok kalian maju untuk mempresentasikan hasil kalian. Ya, silakan. Soalnya dibaca Bu. Iya, boleh. Iya. Pertanyaan diskusinya Kasusnya dibaca juga. kasus 1. Dengerin ya anak-anak. Rudi adalah siswa yang pandai. Namun, setiap ada temannya yang mendapat nilai bagus, Rudi selalu merasa kesal dan mulai menyebarkan gosip bahwa temannya itu curang. Akibatnya, suasana kelas menjadi tidak kondusif dan banyak teman yang menjauhi Rudi. Nah, pertanyaannya yang pertama itu, akhlak mahmudah apa yang ditunjukkan Rudi? Jelaskan. Akhlak mahmudahnya itu mazmumasnya itu hasad atau iri dengki, lalu hibah atau gosip dan fitnah. Oke. Baik, dari anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Saya Ibu, Silakan, Mbak Intan. gimana kalau kita melihat seseorang yang mencuri sandal itu termasuk perbuatan apa? Termasuk perbuatan apa? Mencuri sandal itu perbuatan yang tercela. Namanya akhlak Mas Wah, oke, baik. Terima kasih buat teman. Tepuk gujob dulu ya anak-anak. Tahu nggak tepuk gujob? Tepuk gujob. Oke. Ketika ibu bilang G-O-D-J-O-B, job, gujob, asik, gujob. G-O-D-J-O-B, gujob, gujob, asik, gujob, gujob, asik. Oke, tepuk. Oke,
nanti sekarang akan ada permainan amplop misteri. Nanti nyanyi ya, anak-anak nyanyi muter. Nanti yang ketika lagunya berhenti nanti akan maju menjawab soal yang ada di amplop. Oke, nyanyinya. Nyanyi, ayo. Balonku ada 5, nanya. Oke, baru lu silahkan maju. Ayo. Di sini kan ada pertanyaan ya. Mbak Lulu tuh boleh milih amplop mana yang Mbak Lulu sukai. Oke, boleh silakan buka. Mengapa sifat jujur termasuk akhlak mahmudah? Karena jujur mendatangkan kepercayaan dari orang lain.
Warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat nggak nih hari ini? Oke, tadi kan dari Ibu Sofi udah sedikit menjelaskan tentang apa, masih ada yang ingat nggak anak-anak? Fakta, fiksi. Oke, yaitu fakta dan fiksi. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang fakta dan fiksi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mau nanya dulu nih. Tadi pagi ketika berangkat ke sekolah, anak-anak ada yang lihat apa aja gitu di jalan? Ada lihat kucing lagi makan. Yang lain? Apa? Lihat orang lagi berjalan. Terus? Oke. Ada yang lihat matahari terbit apa enggak ini? Ya. Oke anak-anak. Jadi ya intinya pada hari ini kita akan mempelajari tentang fakta dan fiksi. Oke, baik anak-anak, fakta itu adalah sebuah karangan, yaitu hal nyata, informasi nyata di mana semua itu bisa dibuktikan dengan apa adanya. Contohnya seperti kayak tadi ketika kalian berangkat sekolah, kalian kan ada yang melihat matahari terbit, kemudian ada yang melihat apa, kucing lagi makan. Nah, itu adalah fakta. Kemudian fakta sendiri itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama salah satunya itu nyata. Jadi ketika kita melihat hal tersebut dengan mata kepala kita sendiri, itu adalah sebuah hal nyata dan dimana itu adalah fiksi. Slide ketiga. Nah, kemudian ciri yang kedua itu menggunakan angka, tempat atau nama yang nyata. Jadi fakta itu intinya nyata dan kita bisa membuktikannya. Kemudian yang ketiga itu terjadi sungguh-sungguh di kehidupan nyata. Jadi kalau semisal itu hanya sebuah hayalan, itu bukan sebuah fakta. Nah, tadi kan sudah dicontohkan nih apa, matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Alasannya itu karena kita itu bisa melihat sendiri loh bahwa matahari itu terbit dari timur dan kemudian tenggelam dari arah barat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kucing adalah hewan yang memiliki kaki 4. Nah, ketika kita bisa melihat kucing, kemudian kita melihat kucing itu memiliki kaki 4, itu adalah sebuah fakta. Oke, fakta intinya itu selalu bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, yang selanjutnya itu ada fiksi. Baik, sebelum kita lanjut ke fiksi, Bapak mau minta salah satu untuk bisa membaca materi yang ada di depan. Mungkin dari sebelah sini Mas Ersa. Bisa dibacakan. Ya, fiksi adalah cerita atau pernyataan yang tidak nyata, hanya bersifat rekaan, khayalan, dan merupakan hasil imajinasi atau karangan seseorang, bukan kenyataan sebenarnya. Oke, terima kasih Mar Esa. Baik anak-anak, jadi fiksi itu adalah cerita atau pernyataan yang tidak nyata. Jadi ketika kita menghayal atau kita melihat sesuatu hal yang tidak nyata, itu adalah sebuah fiksi. Contohnya tadi seperti yang dicontohkan sama Mbak Sofi kan, ada kancil yang bisa berbicara gitu kan. Kan dalam dunia nyata kan hewan itu tidak ada yang bisa berbicara. Nah, itu adalah sebuah fiksi. Kemudian
Selanjutnya yaitu ciri-ciri fiksi. Bapak mau minta buat kita biar semangat baca bareng aja yuk. Ciri-ciri fiksi ada 4, yuk kita baca bareng-bareng. Oke, jadi fiksi itu hanyalah sebuah hayalan, yaitu hasil imajinasi kita sendiri atau hasil imajinasi dari karangan orang lain. Ya, seperti tadi contohnya, pada zaman dahulu ada seekor kancil yang bisa berbicara dengan manusia. Nah kan tadi kan hewan itu kan tidak bisa berbicara, jadi itu adalah fiksi atau hayalan dari pengarang. Kemudian yang selanjutnya itu ada seorang peri kecil menyihir labu menjadi kereta kencana. Kan di dunia ini kan tidak ada yang namanya sihir atau mengubah hal lain sihir itu. Jadi itu adalah sebuah fakta. Fiksi itu tidak bisa dibuktikan karena itu hanya ada dalam imajinasi. Baik, yang selanjutnya itu ada perbandingan fakta dan fiksi. Kalau kita lihat dari sumbernya, fakta itu bersumber dari kenyataan, kalau fiksi itu bersumber dari imajinasi. Kemudian dilihat dari buktinya, kalau fakta itu dapat dibuktikan, kalau fiksi itu tidak dapat dibuktikan. Yang selanjutnya, kalau dilihat dari tokoh atau tempatnya, kalau fakta itu nyata, kalau fiksi itu hanya sebuah hayalan. Yang selanjutnya itu ada, kalau sebuah contoh medianya, fakta itu bisa berupa buku pelajaran ataupun berita, dan kalau fiksi itu hanya sebuah dongeng. Baik, mungkin cukup sekian dari Bapak. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir dari Bapak, nanti kalau kita menjumpai sesuatu hal yang belum bisa kita buktikan kenyataannya, kita harus hati-hati karena itu mungkin hanya sebuah hayalan atau hanya sebuah fiksi. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, masih semangat hari ini? Oke, setelah kalian mengetahui nih apa aja pengertian dari fakta dan fiksi, sekarang Ibu di sini akan menjelaskan apa saja sih contoh-contoh dari fakta dan fiksi. Sebelum Ibu akan melanjut ke materi, Ibu minta tolong kalian perhatikan ke depan karena nanti kalian akan bisa nih membedakan antara fakta dan juga fiksi. Jadi Ibu punya contoh atau beberapa kalimat. Yang pertama itu, kita sedang berada di kelas. Itu termasuk fakta karena kita itu memang sedang berada di dalam kelas.
Nah, contoh kedua yaitu bendera Indonesia itu berwarna merah putih. Itu termasuk apa anak-anak? Fakta. Karena itu bisa dibuktikan ketika kita itu sedang upacara bendera atau di lapangan bendera. Contoh yang ketiga itu ada yang contoh yang terakhir itu ada mungkin itu contoh-contoh dari Ibu. Ada fakta itu yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan. Nah, Ibu juga ada contoh lainnya nih. Contoh lainnya itu yang pertama, ada seekor kucing itu jalan ke sekolah menaiki pesawat. Itu kira-kira benar atau tidak ya anak-anak? Tidak. Itu adalah contoh dari fiksi karena itu sangat tidak mungkin, hanya ada di khayalan kita saja. Nah, yang kedua ada pohon mangga jalan ke pasar membeli buah. Apa kalian pernah melihat kalau pohon itu bisa berjalan? Tidak. Nah, itu juga termasuk khayalan. Yang contoh terakhir itu ada ikan. Ikan itu berenang menggunakan sepatu. Kalian pernah melihat ikan berenang menggunakan sepatu? Tidak. Kita bisa tahu ya bahwa ikan itu berenang menggunakan ekor dan siripnya. Nah, itu juga termasuk fiksi ya anak-anak. Nah, di sini Ibu juga memiliki beberapa contoh lainnya. Contoh yang pertama, coba kalian perhatikan ya. Di sini ada nggak yang mau membaca ke depan? Boleh Asri? Ke depan, Bu. Ya. Nah, coba baca contoh yang pertama. Yang ini. Ya. Air digunakan untuk minum. Ya, kita tahu ya bahwa kita itu bisa menggunakan minum menggunakan air. Selain itu air bisa digunakan untuk apa? Mandi. Iya, mencuci, terus menyiram bunga. Nah, ini termasuk fakta. Selanjutnya contoh yang kedua, air bisa berubah menjadi permen dan berbicara dengan manusia. nah, ini termasuk fiksi karena itu tidak mungkin ya. Air itu mana bisa sih berubah menjadi permen, apalagi bisa berbicara dengan manusia. Oke, boleh tepuk tangan untuk Asri. Ya. Nah, ini termasuk dari fakta dan fiksi karena fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi, sedangkan fiksi itu yang hanya ada di khayalan saja. Ibu di sini punya contoh lainnya. Siapa yang mau membaca lagi satu anak lagi? Sofi mungkin? Mau? Oh, ya, boleh maju ke depan. Manusia membutuhkan makanan. Manusia bisa hidup tanpa makan selama 100 tahun. Nah, contoh yang pertama, membutuhkan makanan. Kita itu memang membutuhkan makanan untuk sehari-hari. Nah, contoh yang kedua itu manusia bisa hidup tanpa makanan selama 100 tahun. Itu sangat mustahil ya, karena kita itu sangat membutuhkan makan. Jadi itu termasuk fiksi. Nah, setelah kita mengetahui apa saja contoh-contoh dari fakta dan fiksi, kita itu jadi bisa membedakan nih mana kejadian yang benar-benar bisa terjadi dan juga hanya di khayalan saja. Mungkin itu saja dari Ibu. Ibu harap kalian bisa membedakan ya apa itu kejadian fiksi dan apa itu kejadian fakta. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Ibu harap kalian bisa membuktikan dan bisa mengerti nih apa saja perbedaan antara fakta dan fiksi. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo anak-anak. Masih semangat nggak? Oke, biar makin semangat kita ini ya, ice breaking dulu ya. Karena kita hari ini mau menjadi detektif, jadi kalau misalnya ibu bilang detektif, kalian jawab siap gitu ya. Paham semuanya? Siap. Detektif? Siap. Detektif? Siap. Oke, jadi hari ini kita akan bermain menjadi detektif fakta dan fiksi. Tapi detektif hebat itu punya aturan rahasianya. Kira-kira apa ya aturannya? Oke, jadi aturan detektif itu kalau menurut kalian fakta, kalian bisa mengangkat jempol kayak gini. Kalau misalnya menurut kalian fiksi, kalian bisa menyilangkan tangan. Oke, biar nggak salah kita latihan dulu ya. Fakta, fiksi. Oke, hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke misi yang pertama. Coba perhatikan baik-baik. Kucing memiliki 4 kaki. Coba bayangkan kucing di rumah kalian. Siapa yang punya kucing? Ya, ternyata banyak yang punya kucing ya. Nah, kira-kira kucing memiliki 4 kaki menurut kalian itu fakta atau fiksi? 3, 2, 1. Wah, ternyata banyak yang menjawab fakta. Kira-kira benar nggak ya jawabannya? Betul. Kita cek ya. Yeay, fakta. Ada yang mau menyebutkan alasannya itu apa? Aku. Oke, silahkan Darsi. Karena kucing adalah hewan berkaki 4. Jadi kita itu bisa melihat dan menghitung langsung, dan itu adalah fakta. Ya, tepuk tangan buat Adik Asri. Jadi kucing itu adalah hewan berkaki 4. Kita bisa melihatnya langsung dan menghitungnya. Yang selanjutnya kita masuk ke misi yang kedua. Misi yang kedua ini agak aneh sih. Es krim bisa tumbuh di pohon seperti buah. Kalau misalnya benar-benar ada, kalian mau es krim rasa apa? Ya. Kalau misalnya benar-benar ada, pasti kalian mau rasa coklat, strawberry, matcha, dan lain-lain. Nah, kira-kira itu termasuk fakta atau fiksi ya, detektif? 3, 2, 1. Oke, banyak yang menjawab fiksi. Kira-kira benar nggak ya? Kita cek jawabannya. Ya, betul. Jawabannya adalah fiksi. Ada yang mau menjawab? Ya, silahkan. Karena es krim dibuat oleh manusia dari susu dan bahan lain, bukan tumbuh di pohon. Jadi ini tuh hanya hayalan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Adek Nisa. Jadi es krim itu dibuat oleh manusia dan bukan tumbuh di pohon. Jadi itu mustahil atau fiksi. Kita lanjut ke misi yang ketiga. Bulan tidak menghasilkan cahaya sendiri. Kira-kira ini fakta atau fiksi ya, detektif? 3, 2, 1. Ya, ternyata banyak yang menjawab fakta. Kira-kira benar nggak ya? Kita cek jawabannya. Ya, betul. Jawabannya adalah fakta. Ada yang mau menjawab? Kenapa? Benar, karena bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Ini sudah dibuktikan oleh para ilmuwan. Ya. Bulan tidak menghasilkan cahaya sendiri, yaitu adalah fakta karena bulan memantulkan cahaya dari matahari.
Contohnya kayak pas di malam hari. Oke. Jadi kesimpulan dari penyelidikan detektif tadi bisa disimpulkan bahwa teks fakta itu berisi informasi yang benar, dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan kenyataan sesuai dunia nyata. Yang teks fiksi berisi cerita karangan, hasil imajinasi penulis, tidak harus sesuai kenyataan, bisa berisi hal khayalan. Coba ditirukan bersama-sama. Teks fakta dapat dibuktikan teks fiksi berisi cerita karangan, hasil imajinasi penulis, tidak harus sesuai kenyataan, bisa berisi hal khayalan. Oke. Selamat buat para detektif, kalian menjadi detektif yang luar biasa. Mungkin cukup dari Ibu, akan diserahkan ke Ibu Asri. Oke, selamat siang anak-anak. Waduh, masih semangat gak nih? Loh, semangat kok. Semangat tapi kok lesuh banget nih, suaranya kayak kecil banget ini. Kita cek semangat dulu ya. Oke? Ini semangat banget nih kayaknya Mas Eros saya. Oke, kelas 3. Siap. Kurang kenceng. Kelas 3. Siap. Sekali lagi, kelas 3. Siap. Mau nanya nih. Ih, kok pada diem? Mau nanya nih. Tadi sama Ibu Anissa, sama Ibu Sofi, sama Bapak Devin, sama Ibu Syakila belajar apa ya? Dan? Coba. Nanti Ibu tanya, ada yang angkat tangan ya. Ya, kalau mau ngejauh angkat tangan dulu. Ya, siapa yang berani nanti dapat reward dari Ibu. Oke? Oke, benar. Apa itu fakta? Coba angkat tangan siapa yang menjawab. Apa itu, Mas Devin? Sesuatu hal yang nyata. Oke, pintar. Bagus. Tepuk tangan untuk Mas Devin. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Kalau fiksi apa ya? Ada yang mau angkat tangan? Siapa? Oke, apa Anissa? Hanya imajinasi, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bagus, tepuk tangan. Oke, sekarang Ibu mau contohin. Ibu nanya deh, ke siapa ya? Coba ke Mbak Nisa. Kalau cerita Cinderella itu fakta atau fiksi? Fiksi, bener nggak ya anak-anak? Bener nggak? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Oke, coba Ibu tanya sama semuanya. Matahari itu terbit dari timur. Fakta atau fiksi ya? Fakta, bagus. Bentar, sekarang hari ini Ibu bawa games. Ya. Nanti Ibu mau nunjuk beberapa anak
untuk maju ke depan. Jadi ibu sudah menyiapkan, di sini itu ada lintingan kertas. Nanti di dalamnya itu ada kalimat, yaitu menunjukkan fakta atau fiksi. Coba ada yang mau berapa orang ya ibu? 5 deh. Semua? Boleh. Semua boleh? Boleh. Oke ibu keliling aja deh. Coba ambil Mbak Anissa. Oke Mbak Lulu boleh ambil. Oke Mas Ersa. Oke. Ambil satu saja. Iya ini. Coba ini. Aku mau kotaknya ibu. Oh, emang kotak ibu, nanti ibunya nggak punya kotak lagi dong. Semuanya semuanya. Ya Ini apa? Oh itu reward ya. Nanti dulu. Oke, sekarang coba dari sini dulu maju. Ayo, tempelin. Ini fakta atau fiksi dari yang sebelah kiri ibu dulu. Iya, nanti ditempel di sini. Ya, jangan nyampah ya, jangan nyampah. Ya, di situ nggak apa. Oh, belum. Aduh. Ini. Ayo maju yang dapat ayo. Mbak Salwa kenapa nggak maju? Oh, nggak mau. Semangatin Salwanya. Salwa, Salwa, Salwa. Ayo nama ibu, nama ibu. Dapat apa Salwa? Coba dibuka. Udah semua yang di sini sudah? Nah, coba sekarang yang oh ya terima kasih Mbak Salwa sudah berani. Tepuk tangan untuk Mbak Salwa. Coba yang belah sini ayo maju. Widih, wah kayaknya udah di luar kepala semua nih anak-anak ibu. Jelas dong. Waduh, jelas dong. Udah semua nih, udah semua maju udah? Udah. Nah nanti, ini ibu belum bagiin ini ya. Nanti yang, ini kan semuanya sudah berani maju, nanti kalian dapat satu-satu. Ya. Ya. Nanti dapat stiker ya dari ibu. Ini tapi kita bakal mereview dulu jawaban dari kalian. Coba nih, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Ini ada di fakta, bener apa enggak ya? Benar. Oke, betul. Sekarang yang fiksi deh. Ikan dapat hidup di darat tanpa air. Coba ini jawabannya apa ya? Fiksi. Bener nggak tapi ikan itu bisa hidup di darat tanpa air? Bener? Oh enggak, iya berarti termasuknya ke? Fiksi. Oke, pintar. Sekarang, pohon mangga menghasilkan buah mangga. Di sini jawabannya fakta. Bener nggak? Bener. Oke, Masya Allah ya, kalian hari ini semangat banget. Tadi Mbak Salwa yang gak berani maju sudah berani maju, Masya Allah. Tepuk tangan lagi untuk kalian semua. Oke, hari ini Ibu cukupkan. Nanti kalian akan dilanjut oleh Ibu Lulu. Terima kasih semuanya. Mau. Ini udah. Ini udah.
Halo anak-anak. Masih semangat gak nih? Coba kalau semangat teriak A yang kenceng. 1, 2, 3. Oke. Di sini kan kalian tadi sudah belajar tentang fiksi dan fakta. Nah, sebelum masuki pembelajaran, Ibu nanti akan kasih ice breaking terlebih dahulu supaya kalian tuh lebih semangat, lebih fokus ya. Iya. Kalian sudah tahu kan tepukan dari Ibu? Belum. Kok belum tahu sih? Kenapa? Oke. Ibu akan kasih contoh. Kalau misalkan Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 tapi di depan gini. Gitu ya. Kalau misalkan Ibu bilang tepuk 2, kalian udah tahu. Coba gimana? Ya. Terus? Masa tepuk 3 gini? Jadi kalian tuh udah tahu atau belum sih? Coba yang udah mana angkat tangan? Aku. Coba kasih contoh dong buat yang belum tahu gimana sih tepukan dari Ibu. Sok. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, kamu, Enjo kamu belum bisa, tapi kamu tadi bilang bisa. Oh tapi lupa, oke nggak apa-apa. Coba, kan kamu Nisa sama Asri udah bisa. Coba kasih tunjuk ke orang-orang ya. Ya di sini di depan. Di sana aja. Di sini aja. Iya. Tepuk 5 kali. Banyak-banyak kali, Bu. Nah, jadi semuanya kan udah tahu ya. Tuh udah dikasih contoh sama Nisa sama Asri. Kita coba bareng-bareng dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 6 kali. 2, 3, 4, 5, 6. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi Ibu kan kalian sudah tahu ya perbedaan fiksi dan fakta. Nah, Ibu mau tidak boleh ada suara kecuali suara Ibu. Kenapa, Mas? Kan saya sama Ibu sudah dikasih tahu tidak boleh ada bersuara. Hah? Ibu bersuara. Kecuali suara Ibu. Nih. Ibu kasih Ibu akan membagi 2 kelompok ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, apa itu fiksi, apa itu fakta. Nah, nanti Ibu Nah, kenapa? Ya pulang ya nanti kalau waktunya. Nah, kalian diskusikan sama kelompoknya masing-masing. Nah, nanti perwakilan dari kelompoknya itu menjelaskan apa itu fakta dan apa itu fiksi. Coba diskusi. Apa? 3 menit. Kerok aku ini. Mana? Coba, buaya hidup di mana? Di air. Fakta atau fiksi? Fiksi. Kenapa? Buaya kan di darat rata-rata. Kan buaya darat, kan di air. Kan di air. Banyak buaya darat. Ya nggak, Bu? Coba, sudah selesai ya diskusinya. Kenapa Ersa dari tadi kamu berisik terus? Coba sekarang kamu jelasin ke teman-temannya semua apa contoh fiksi apa, contoh fakta apa, maju ke depan.
Coba. Contoh fakta itu Ya, kita sekarang lagi di kelas, Ibu. itu Itu fakta. ya. Kalau fiksi, Kalau fiksinya apa? Harimau terbang kemana? ke rumah aku. Oh, Pakai sayap. ya. Tepuk tangan untuk Ersa. Silakan duduk. Coba di kelompok ini, Mas Devin maju untuk menjelaskan apa itu contoh-contoh dan ciri-ciri fakta dan fiksi. Contoh fakta ya. Ya, Ini maju ke depan. iya. Ya, Coba. ini fakta. Matahari terbit, Ibu. Matahari terbit fakta. Ya. Terus fiksinya itu Ersa bisa terbang. Ya, tepuk tangan untuk Mas Devin. Nah, berarti kalian sudah paham ya ciri-ciri fakta apa dan ciri-ciri fiksi apa. Nah, selanjutnya nanti akan diperjelas mendalam lagi oleh Bapak Ersa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Apa kabarnya? Kalau Bapak nanya kabar, dijawabnya Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kayak gitu ya? 1, 2, 3. Apa kabarnya anak-anak? Allahu Akbar. Oke, jadi kita sudah membahas apa itu fakta, apa itu fiksi. Benar apa? Benar. Benar sekali. Terus tadi juga udah dicontohkan ada berapa macam fakta, ada berapa macam fiksi beserta dengan yang maju kayak gitu kan. Nah, sekarang Bapak akan mengenali kalian lebih dalam tentang apa itu fakta, apa itu fiksi, dan juga contohnya kayak gitu. Jadi di sini ada 2 gambar. Yang pertama ada gajah dan ada penguin. Nah, faktanya gajah adalah hewan darat yang paling besar. Benar apa benar? Fiksi. Gajah takut sama tikus kecil. Itu adalah fiksi karena itu merupakan sebuah karangan di mana sebenarnya karangan yang mengatakan bahwa gajah itu hanya sensitif ketika ada hewan kecil yang masuk ke belalainya, tapi dibikin cerita untuk untuk menarik perhatian anak-anak kayak gitu loh. Terus kemudian ada penguin. Faktanya penguin adalah burung yang tidak bisa terbang walaupun dia mempunyai sayap, betul. Nah, fiksinya penguin itu suka makan es dan tinggal bareng beruang kutub. Ini merupakan salah satu fiksi ya, karena penguin itu hidupnya di alam yang dingin tapi tidak juga suka makan es, malah mereka menggunakan bulu mereka untuk menghangat badan. Nah, setelah itu kalian akan Bapak bagi kelompok, 4 kelompok
untuk mengidentifikasi mana itu fakta dan mana itu fiksi, kayak gitu ya. Jadi peraturannya di sini itu ada gambar. Di sini itu ada gambar. Terus di bawah gambar itu ada keterangannya. Nanti kalian baca dulu keterangannya, habis itu centang mana itu fakta ataupun fiksi, kayak gitu. Nanti setelah kalian menjawab, Bapak kasih waktu 10 menit. Salah satu kelompok akan Bapak tunjuk untuk maju. Yang maju itu perwakilannya saja. Setuju? Oke, sekarang Bapak bagi kelompok dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan bisa dikerjakan, waktunya dimulai dari sekarang ya, teman-teman. Oke. Ada yang dibingungkan? Belum. Nah, jangan lupa ini tuh udah ada di pelajaran IPA. Oke? Dan juga yang ini tadi udah disampaikan sama Bapak Devin. Adakah pertanyaan? Ini gambar awan. Ingat tuh waktu pelajaran IPA, yang waktu sama Ibu Kila itu dijelaskan mengenai Sirkulus. iya, betul sekali, siklus air ya. Oke, waktu habis. Bapak pengen tunjuk kalian mau dari kanan apa kiri, Bapak? Belakang nggak ada orang. Bapak tunjuk dari kiri, Bapak ya. Ya. Ya, bisa kelompok 4 untuk maju perwakilan saja. Silahkan Adik Salwa. Bisa memperkenalkan diri dulu dari kelompok mana? Perkenalkan, saya Salwa dari kelompok 4. Oke. Bisa dibacakan nomor 1? Nomor 1, bumi berputar mengelilingi matahari. Itu termasuk fakta apa fiksi? Fakta. Kenapa? Karena ada di pelajaran IPA waktu itu. Oh iya, betul sekali. Jadi bumi itu ada mengelilingi matahari karena bumi itu termasuk di antara planet-planet yang lain dan berjalan mengitari matahari sesuai dengan rotasinya. Pintar. Selanjutnya, Pohon menghasilkan oksigen yang kita hirup. termasuk fakta atau fiksi? Fakta. Kenapa? Karena fotosintesis. Betul sekali, dalam proses fotosintesis terjadi yang namanya oksigen masuk ke dalam pohon, kemudian pohon menghasilkan oksigen tersebut. Iya, tepat sekali. Terus yang selanjutnya, Gajah adalah hewan terkecil di dunia. nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru. Kira-kira itu termasuk fakta apa fiksi? Fiksi. Alasannya? Karena gajah badannya besar, nggak kecil. Pintar sekali, tepat. Bisa duduk. Tepuk tangan buat Adik Salwa. Nah, karena sesi diskusi telah selesai, Bapak mengharapkan setelah ini kalian bisa lebih mengenali mana itu fakta dan mana itu fiksi. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kalian tidak termakan oleh suatu fenomena ataupun kejadian yang yang bersifat bohong atau fiksi, kayak gitu. Terima kasih atas perhatian. Bapak cukupkan. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.
Hai. Halo, halo, hai. Oke, anak-anak masih pada semangat? Masih pada semangat? Masih bisa konsentrasi? Masih bisa Ibu lanjutkan pelajarannya? Bisa. Coba sekarang Ibu mau cek. Sekarang angkat tangan kalian. Diputar pergelangannya. Pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet ya. Santai aja ya. Sekarang coba pegang kepala. Oh iya, berarti udah fokus ya. Siap melanjutkan pelajaran? Sekarang coba perhatikan. Ini yang di tangan Ibu ini gambar apa? Kelinci. Kelincinya lagi ngapain? Naik sepeda. Kalau yang ini? Burungnya? Terbang. Nah, menurut kalian kelinci itu bisa naik sepeda seperti gambar di depan ini tidak? Tidak. Kenapa? Karena hewan tidak bisa mengendarai sepeda. Iya, betul. Nah, kalau yang gambar ini bisa tidak burung terbang menggunakan sayap? Bisa. Kenapa bisa? Karena Punya sayap. Iya, karena burung punya sayap. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu fakta? Siapa yang tahu? Asri, apa itu fakta? Fakta itu adalah sesuatu yang nyata dan bisa dibuktikan. Iya, betul. Tepuk tangan buat Asri. Ada yang mau menambahkan lagi? Intan mau menambahkan? Yang terjadi. Iya, betul. Jadi ya tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, kalau fiksi, ada yang tahu fiksi itu apa? Syakila tahu? sesuatu yang hanya ada di khayalan. Iya, betul. Fiksi itu hanya hayalan atau imajinasi. Nah, sekarang coba perhatikan kalimat yang Ibu ucapkan. Fakta atau fiksi, matahari terbit dari arah timur. Kenapa fakta? Karena kita bisa melihatnya pada pagi hari. Iya, betul. Kalau misalnya ayam pergi ke sekolah untuk belajar, fakta atau fiksi? Fiksi. Kenapa disebut fiksi? Karena ayam tidak sekolah. Iya, betul. Nah, udah pada paham semua? Sudah. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang coba Ibu minta kalian diskusikan dengan teman sebelah kalian. Buatkan satu kalimat fakta dan satu kalimat fiksi. Waktunya 1 menit aja cukup? Kurang. 2 menit? Cukup. Ya, betul. Apa faktanya? Kamu nemu fakta apa? Aku nemu fakta ini, Bu. Apa? Kucingku di rumah kakinya ada 4. Iya, itu beneran ada 4. Iya, ada bener. Beneran ada 4. Kamu pernah lihat langsung? Pernah lihat langsung, pernah megang. Oh, pernah megang kakinya. Coba yang ini fiksinya ada apa? Fiksinya kelinci menjadi polisi. Iya, emang berarti itu cuma hayalan. Cerita dongeng. Sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah. Coba Ibu mau bacakan. Mbak Lulu, faktanya apa? Kucing memiliki 4 kaki. Betul apa salah? Betul. Yang sebelah sini, fiksinya apa? Kelinci menjadi polisi. Iya, betul apa salah? Betul. Karena anak-anak Ibu ini sudah pada paham, sekarang kita bermain lompat fakta dan fiksi. Oke? Oke. Nah, sekarang berdiri, semuanya berdiri. Iya, sini. Jadi satu. Itu yang di belakang. Sini, nggak muat ya, maju.
Ya, jadi satu. Muat gak? Muat yang di belakang? Oke. Sudah? Udah siap? Nanti ibu bacain soalnya. Kalau fakta, kalian lompat ke sebelah kiri kalian. Kalau fiksi, kalian lompat ke sebelah kanan. Ya. Siap ya, ibu bacain ya? Oke. Fakta atau fiksi? Pohon memiliki akar. Fakta. Kalau sebelah sini? Fakta. Kalau sebelah sana? Fiksi. Ya, ulangi. Fakta atau fiksi? Pensil dapat bernyanyi. Fiksi. Lagi. Fakta atau fiksi? Gigi digunakan untuk mengunyah makanan. Fakta. Fakta atau fiksi? Bu, yang belakang gak ikut. Itu yang belakang. Semut mengendarai mobil. Fakta atau fiksi? Fiksi. Satu lagi. Fakta atau fiksi? Air digunakan untuk minum. Oke, udah capek? Sudah. Ya udah, boleh duduk. Boleh tepuk tangan. Ya, jadi anak-anak sudah paham semua? Sudah tahu mana fakta dan mana fiksi? Sudah. Oke, karena anak-anak sudah paham semua apa itu fakta dan fiksi, jadi ibu cukupkan saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Juwina. Baik, anak-anak bisa diperhatikan? Masih pada semangat apa udah lemes? Semangat. Harus semangat dong. Nanti kalau ibu ngomong mana semangatmu, nanti anak-anak jawab ini semangatku, gitu ya. Nanti kalau ibu ngomong mana, terus jawab ini. Bisa dimulai? Bisa. Coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ini. Oke, berarti udah pada semangat ya. Kita mulai. Tadi ibu mau tanya dulu. Tadi kita udah belajar tentang apa? Tentang fakta dan fiksi. Oke, coba siapa yang tahu fakta itu apa? Bisa angkat tangan? Coba Salwa. Sesuatu yang benar-benar terjadi. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa jawab? Coba angkat tangan, siapa? Fakta apa? Apa? Sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan benar. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Selanjutnya fiksi. Siapa yang tahu fiksi itu apa? Coba Nisa, apa? Berisi cerita karangan hasil imajinasi penulis. Ya, benar. Berarti sudah pada paham ya? Selanjutnya di sini ibu mau anak-anak dibagi menjadi
3 kelompok saja. Nanti kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kiri. Nanti Ibu akan bagi lembar soal. Nanti anak-anak bekerja sama semua ya. Ya. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa angkat tangan, nanti Ibu bantu. Gimana? Mana yang kesulitan? Coba. Ini gambar apa, Ibu? Coba, ini benar-benar terjadi apa cuma hayalan? Ini gambarnya apa? Ini gambar batu. Batu. Nih, ada bacanya. Batu dapat tumbuh Menjadi pohon. benar apa salah? Batu sih tumbuh. Enggak ya? Enggak, berarti fiksi. Ya. Bisa dilanjutkan ya diskusinya kelompok 1. Coba kelompok 2. Ayam sama telur duluan. Telur dulu. Baru ayam. Ayam dulu baru telur ya. Fakta ya. Itu berarti fakta ya? Ya, pintar. Terus mana lagi? Ini kok gajah emang badannya kecil ya, Bu? Apa pas masih bayi doang, Bu? Kamu pernah melihat gajah kecil apa enggak? Masih kecilan semut apa gajah? Semut. Ya, berarti gajah besar. Berarti Fiksi. fiksi. Dilanjut ya. Gimana? Kok belum dikerjain? Ya nggak mau, Bu, nggak mau ngerjain. Harus berdiskusi semuanya ya, dikerjain ya. Kerjain. Nggak tahu, Bu, jawabannya Ersa. Yang mana yang susah? Yang ini, Bu. Yang ini. Coba kamu pernah melihat matahari terbit pada pagi hari enggak? Enggak pernah? Bangunnya jam 8. Selalu pernah lihat enggak? Pernah. Berarti ini benar-benar terjadi apa enggak? Iya. Iya, berarti ke kalimat fakta. Oke, benar. Bisa dikumpulkan kalau sudah? Kumpulin. Yuk. Kumpulin ke depan. Makasih. Selanjutnya Ibu mau ada 2 anak yang mencontohkan kalimat fakta dan fiksi. Siapa yang bisa? Siapa yang berani? Coba Nisa, kalimat faktanya apa? Faktanya itu ikan hidup di dalam air. Benar apa salah? Benar. Alasannya kenapa? Karena iya, tepuk tangan. Selanjutnya siapa yang bisa nyebutin kalimat fiksinya? Siapa? Ya, boleh. Apa? Es krim tumbuh di pohon. Benar apa salah? Fiksi, betul. Betul. Karena apa alasannya? Karena es krim dibuat oleh manusia. Sangat pintar. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Sebelum Ibu simpulkan, di sini Ibu punya kartu gambar. Nanti Ibu bacain, nanti kalian jawab fakta sama fiksinya ya. Nih, yang ini. Seekor ikan bisa berbicara. Fakta atau fiksi? Fiksi, betul. Selanjutnya, air hujan turun dari awan. Fakta, betul. Selanjutnya ada bola bisa melompat sendiri. Fiksi, sangat pintar. Terus, kepiting hidup dalam air. Fakta. Yang terakhir, buku digunakan untuk membaca. Fakta atau fiksi? Fakta. Benar. Luar biasa, kalian hari ini sudah berdiskusi, sudah bekerja sama, sudah bisa menyebutkan mana fakta dan fiksi. Berarti kalian sudah paham ya? Paham? Paham.
Bisa disimpulkan tadi kalimat fakta itu apa? Kalimat yang nyata. Bisa dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya kalimat fiksi apa? Khayalan. Imajinasi, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, baik. Mungkin Ibu cukupkan pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Ayuni. Ya. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Hai. Halo. Oke, masih pada semangat kan? Masih. Tadi kita udah belajar apa aja ya anak-anak? Sama tentang apa aja? Fakta, fiksi, contoh fakta dan fiksi. Membedakan juga ya tadi. Membedakan fakta dan fiksi. Ibu mau tanya, fakta. Jadi pengertian fakta itu apa ya, Mbak Nisa? Fakta apa? Kenyataan dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, kalau fiksi itu apa, Mbak? Khayalan atau imajinasi. Contoh fakta itu kayak apa ya? Fakta itu kayak apa? Itu fakta. Kalau contoh fiksi? Ikan bergoyang. Oke. Berhubung kalian udah pada paham nih ya tentang fakta dan fiksi, Ibu mau membagi kalian menjadi dua kelompok, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nanti kalian membentuk lingkaran ya. Iya, Bu. Nanti Ibu akan membagikan selembar LKPD. Nanti di petunjuknya itu kalian baca teks ini terlebih dahulu. Setelah itu tulis apakah ini teks fakta atau fiksi gitu ya anak-anak. Nih. Beserta alasannya nanti kalian isi. Siap, Bu, siap. Dimulai dari sekarang ya. Berkelompok, berunding, semuanya berunding. Sama alasannya ya anak-anak. Oke, Bu. Oke, gimana diskusinya kelompok kalian? Diskusinya gimana kelompok kalian? Ini sih ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Iya. Berarti ayam bertumbuh gitu. Iya, bertumbuh berarti kan bisa menghasilkan anak. Kelompoknya udah pada memberikan pendapat? Sudah. Udah pada berpendapat semua kan? Udah. Ya udah. Kenapa ya? Coba Ibu mau minta Asri baca nomor 2. Nomor 2, Bu. Iya. Seekor kelinci bernama Leo dapat berbicara dengan manusia dan membantu petani menjaga kebun setiap hari. Nah, menurut kalian nih itu fakta atau fiksi ya? Fiksi. Ibu mau minta Mbak Arti pendapatnya. Kenapa kok milih fiksi? Itu alasannya gimana ya? Karena Leo
Leo. nyata. Di dunia nyata. Berarti itu hanya khayalan gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Udah Bu. Udah. Bisa ya. Oke, ini udah selesai semua. Udah. Ini udah selesai. Udah. Coba Ibu mau minta kelompok satu ini ya. Ibu mau minta kelompok 1, coba kamu baca jawaban nomor 5 itu apa? Fakta atau fiksi? Fakta. Nah, ngapa kok kalian itu milihnya fakta? Ibu mau minta mendengar pendapat kalian. Coba 2 anak deh berpendapat. Karena apa? Karena emang ayam itu berkembang biaknya dengan cara bertelur seperti itu. Dan bisa dibuktikan ya kenyataannya. Bisa. Betul. Kita kasih aplaus teman-teman buat kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 sendiri Ibu memberikan apresiasi buat kelompok 2 karena udah pada bekerja sama dengan kompak dan udah mau bertanya. Nah, untuk kelompok 1, oke, untuk kelompok 1 Ibu memberikan aplaus gratis karena udah bisa menjawab dengan tepat dan bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi. Oke. Jadi anak-anak dari kegiatan LKPD tadi itu Ibu melihat bahwa kalian itu bisa sebagian besar itu sudah bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi. Tapi namun ya dalam membedakan menentukan ini fakta atau fiksi itu kalian bisa bukan hanya melihat dari teksnya saja, tapi kalian bisa membuktikan bahwa kalimat ini itu bisa benar-benar dibuktikan kenyataannya atau hanya sekedar khayalan. Oke, mungkin cukup sampai di sini dengan Ibu, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Ardi. Yani. Oke, kelihatannya kok pada lemas-lemas sekali ya. Udah mendekati jam pulang juga ya. Coba. Kan udah mau pulang, berarti udah nanti ditungguin ya MBG-nya. Coba tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5 2 kali. Itu ngobrol terus ya itu, jadi nggak fokus. Ibu pengen kalian coba tutup mata dan ingat-ingat apa aja sih yang sudah kalian lakukan selama pembelajaran ini dan materi apa yang baru saja kalian pelajari. Sudah? Coba apa aja yang baru yang tadi kalian lakukan? Ya, ada presentasi, terus diskusi kelompok. Lompat-lompat iya ya, tadi seru sekali lompat-lompat. Terus apa lagi?
Detektif. Ya terus yang tadi menempel di papan tulis. Ya. Ya. Selanjutnya Ibu akan sedikit mengulas materi tentang hari ini ya. Ya, Bu. Materi hari ini membahas apa? Fakta dan fiksi. Fakta adalah hal-hal atau sesuatu yang nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya hujan. Hujan itu nyata atau fakta atau fiksi? Kenapa fakta? Iya, karena dapat dibuktikan. Dapat dibuktikan dengan kita bisa melihat hujan. Kita bisa mendengar, ya bisa kehujanan, bisa mendengar suara hujan turun ya. Selanjutnya ada fiksi. Fiksi adalah pernyataan atau karangan seseorang yang berasal dari hayalan atau imajinasi dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh dari fiksi itu apa? Ya, terus tadi ada cerita kancil dan buaya juga ya. Kenapa kancil dan buaya itu fiksi? Karena kancil kan hewan nggak bisa berbicara. Iya, betul sekali. Terus Ibu pengen kalian coba bikin satu kalimat fakta dan fiksi. Nanti Ibu tunjuk secara acak. Sudah? Coba Lulu. Kalimat fakta. Satu contoh kalimat fakta. Ikan hidup di dalam air. Kenapa itu fakta? Karena ikan hidupnya di dalam air. Iya, betul sekali. Kamu pernah melihatnya? Pernah. Pernah. Kamu punya ikan enggak? Enggak. Tapi pernah makan ikan? Enggak pernah. Terus kalimat fakta dari Asri. Elsa bisa bernafas. Oh, bisa dibuktikan. Terus ini udah mendekati pulang ya. Jadi Ibu mau kalian bersiap untuk pulang, silahkan bersiap untuk pulang. Terus duduk yang tenang dan rapi ya. Setelah itu coba Ersa pimpin doa untuk pulang. Siap, gerak. Doa mulai. Beri salam. Cukup sekian ya materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.